Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Rahmadani Putri, NIM 19017108. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat dan bentuk variasi bahasa. Langsung saja, dalam hal variasi atau ragam bahasa ada dua pandangan. Pertama, variasi atau ragam bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Sedangkan menurut Preston dan Shui, membagi variasi bahasa, khususnya untuk bahasa Inggris Amerika, berdasarkan A. Penutur, B. Interaksi, C. Kode, dan D. Realisasi. Menurut Halliday, membedakan variasi bahasa berdasarkan A. Pemakaian disebut dialek, B. Pemakaian yang disebut register. Yang pertama adalah variasi bahasa dari segi penutur. Variasi bahasa pertama yang ditinjau berdasarkan penuturnya adalah variasi bahasa yang disebut idiolek, yakni variasi bahasa yang bersifat perorangan. Yang kedua adalah variasi bahasa berdasarkan penuturnya adalah yang disebut dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Yang ketiga, variasi bahasa berdasarkan penutur disebut kronolog atau dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Yang selanjutnya, variasi bahasa yang keempat berdasarkan penuturnya disebut sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status golongan dan kelas sosial para penuturnya. 2. Variasi dari segi pemakaian. Yang pertama, variasi bahasa atau ragam bahasa sastra biasanya menekankan penggunaan bahasa dari segi estetis, sehingga dipilihlah dan dipergunakanlah kosakata yang secara estetis memiliki ciri evon serta daya ungkap yang paling tepat. Yang kedua adalah ragam bahasa jurnalistik yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu bersifat sederhana, komunikatif, dan ringkas. Yang C, ragam bahasa militer dikenal dengan cirinya yang ringkas dan bersifat tegas sesuai dengan tugas kehidupan kemiliteran yang penuh dengan disiplin dan instruksi. Ragam bahasa ilmiah dan juga dikenal dengan cirinya yang lugas, jelas, dan bebas dari keambiguan serta segala macam metafora dan idiom. Selanjutnya, variasi bahasa berdasarkan fungsi lazim digunakan register. Dalam pembicaraan tentang register, ini biasanya dikaitkan dengan masalah dialek. Yang ketiga adalah variasi dari segi keformalan. Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Jost membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya, yaitu gaya ragam atau ragam beku atau frogen, gaya atau ragam resmi atau formal, gaya atau ragam usaha atau konsultatif, gaya atau ragam santai atau casual, dan yang terakhir gaya atau ragam akrab atau intimate. Dalam uraian selanjutnya disebut ragam. Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi-situasi khidmat dan upacara-upacara resmi. Misalnya, dalam upacara kenegaraan, khotbah di masjid. Yang keempat adalah variasi dari segi sarana. Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, misalnya dalam bertelepon dan bertelegraf. Bedanya ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis memiliki wujud struktur yang tidak sama. Adanya ketidaksamaan wujud struktur ini adalah karena dalam bahasa lisan atau dalam menyampaikan informasi secara lisan. Variasi dilihat dari segi penuturnya, dibedakan menjadi yang pertama, idiolek, yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan, seperti pilihan kata, irama, gaya bahasa, dan susunan kalimat.
Setiap manusia memiliki warna suara yang berbeda-beda ketika berbicara. Yang kedua, dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada dalam satu tempat. Variasi ini bersifat persekelompok masyarakat. Yang ketiga, kronolog, ialah variasi bahasa yang digunakan secara temporal, jadi memiliki batasan waktu penggunaannya. Yang keempat adalah sosiolek atau dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial penggunaannya. Ragam bahasa dari segi keformalan dibedakan menjadi 1 ragam beku, 2 ragam resmi atau formal, 3 ragam usaha atau konsultatif, 4 ragam santai, dan 5 ragam akrab atau intim menurut Cher dan Agustina. Ragam baku adalah variasi bahasa yang paling formal, menggunakan bahasa dalam ragam baku dengan pola dan kaidah yang sudah ditetapkan kebakuannya. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.